Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Sa'diyah dengan NIM 246151033, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1A. Saya akan mempresentasikan mengenai hakikat bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Atas adanya pernyataan bahwa bahasa sebuah sistem yang memiliki pola tertentu, maka jelas dalam suatu bahasa akan terdapat adanya subsistem di dalamnya. Subsistem ini mencakup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Menurut Cair tahun 2009 berpendapat bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu. Sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sistem itu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Begitu pula dengan bahasa, yang memiliki sistem tertentu di dalamnya. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur atau lawan penuturnya. Dalam bahasa Indonesia, komponen-komponen tersebut berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang biasa kita sebut SPOK. Untuk mempelajari mengenai komponen-komponen yang mengatur suatu bahasa dapat ditemukan dalam disiplin ilmu morfologi. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Seperti yang sudah dituliskan bahwa bahasa itu merupakan sistem, maka dalam sifat ini adalah berupa lambang-lambang yang berbentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Misalnya, ketika membaca sebuah kata kambing, kita pasti membayangkan sebuah makna atau konsep mengenai sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki suara mengembik dan sering dijadikan sebagai makanan sate. Semua lambang bunyi yang memiliki atau menyatakan suatu makna atau konsep, maka dapat disebut sebagai lambang ujar. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang dimaksud bunyi bahasa sebagai hakikat bahasa adalah bunyi-bunyi tertentu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Perhatikan bahwa bunyi dengkur, bersin, dan batuk bukanlah bunyi bahasa karena tidak termasuk dalam sistem bahasa. Bunyi bahasa di sini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Menurut Ahmad dan Abdullah tahun 2009, sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Lambang bahasa yang berwujud bunyi, misalnya kuda, mengacu kepada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai untuk pacuan-pacuan. Lalu, konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Jadi, lambang bunyi kuda yang mengacu pada konsep binatang berkaki 4 bisa dikendarai untuk pacuan. Yang kelima, bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, bisa berubah sewaktu-waktu, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi makna tertentu. Misalnya, lambang bunyi kerbau biasanya digunakan untuk konsep atau makna sejenis binatang berkaki 4 yang memiliki tanduk dan biasa digunakan untuk membajak sawah. Ternyata tidak dapat dijelaskan secara konkret. Andai kata kamu hendak menyebutnya sebagai kebo, buffalo, atau banteng, itu sah-sah saja. Hal tersebut dapat dilihat pada banyaknya lambang bunyi yang memiliki padanan kata untuk suatu makna atau konsep yang sama. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Dalam hal ini, setiap penutur suatu bahasa harus mematuhi adanya hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalaninya akan terhambat. Contohnya, untuk menyebut kaca bening yang menampilkan bayangan, kamu dapat menggunakan lambang bunyi cermin.
Apabila terdapat seseorang seenaknya mengganti lambang bunyi menjadi mincer atau lain sebagainya, tentu saja akan menghambat komunikasi dengan individu lain. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu sangat produktif yang sangat dikembangkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Sejalan dengan sifat bahasa yang dinamis, satuan-satuan ujaran bahasa itu memiliki jumlah yang hampir tidak terbatas. Contohnya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia saja ternyata memuat kurang lebih sekitar 23.000 buah kata, yang mana kata-kata tersebut dapat pula dibuat menjadi banyak kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kedelapan, bahasa itu unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Misalnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa lain tidak demikian. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Di samping keunikan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahasa juga bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Contohnya, setiap bahasa memiliki kata-kata yang berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Setiap bahasa memiliki unsur konsonan dan vokal. Setiap bahasa memiliki satu satuan bahasa yang bermakna. Namun, berapa banyak vokal dan konsonan dimiliki sebuah bahasa bukanlah masalah keuniversalan bahasa. Bukti lain bahwa bahasa berciri universal adalah setiap bahasa memiliki satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Namun demikian, bagaimana satuan-satuan itu terbentuk mungkin tidak sama. Yang ke-10, bahasa itu dinamis. Bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Apalagi bahasa itu berkembang mengikuti perkembangan budaya zaman, yang mana dua hal tersebut tentu tidak akan berhenti dan ajak begitu saja, melainkan akan berkembang secara terus-menerus. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi pada semua tataran bahasa, mulai dari fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, hingga leksikon. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen, yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Beragam ini dapat dilihat dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikon. Misalnya, bahasa Jawa pada dasarnya mempunyai kaidah atau pola yang sama, tetapi apabila dituturkan oleh masyarakat di Surabaya dan di Pekalongan, tentu saja akan terlihat berbeda. Yang terakhir, yaitu yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Dalam hal bahasa yang bersifat manusiawi ini, berarti bahwa bahasa adalah sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki dan dituturkan oleh manusia saja, sementara hewan dan tumbuhan tidak dapat melakukannya. Meskipun hewan dapat berkomunikasi, tetapi tidak semerta-merta menggunakan bahasa manusia ini, melainkan menggunakan bahasa bunyi atau gerak isyarat terhadap semua hewan. Penerapan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, yang pertama sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Yang kedua, sarana interaksi sosial. Dalam hal ini, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Yang ketiga, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Dan yang terakhir, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari saya adalah penerapan hakikat bahasa sangat luas dan beragam. Salah satunya bahasa digunakan dalam interaksi sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Ini mencakup percakapan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Bahasa membantu membangun hubungan dan mengungkapkan kebutuhan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.